Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur pada hari ini kita boleh bertemu dalam kasih Tuhan. Saya percaya hari ini adalah hari yang berbahagia yang Tuhan jadikan bagi kita semua. Hari ini kita boleh memperingati pencurahan Roh Kudus. Sebab itu saat ini saya mengundang Bapak Ibu, mari kita terima Roh Kudus saat ini. Buka hatimu dan biarlah Roh Kudus bertahta di atas setiap pujian dan pengagungan kita pada hari ini. Sebab itu sebelum kita mulai ibadah live streaming kita pada saat ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, sehingga kami masih ada sampai hari ini sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan, saat ini kami boleh memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Untuk itu Tuhan, saat ini kami mau buka hati kami. Kami mau benar-benar menyembah-Mu Tuhan. Ini hidup kami, ini pujian kami, ini pengagungan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, bila Engkau yang bertahta di atas setiap pujian penyembahan umat-Mu Tuhan saat ini. Kami mau buka hati kami Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Roh Kudus, Engkau hadir bagi setiap kami saat ini Tuhan, mengurapi kami. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Pasti terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pasti terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pasti terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja.
mustahil bagimu Tuhan. Tiada yang mustahil. Amin. Bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja antara Kita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Kami percaya Tuhan Roh Kudus turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab itu mari sembah Tuhan. Buka hatimu, agungkan Tuhan, sembah Tuhan. Naikkan pujian pengagungan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tiada yang mustahil, tiada yang sukar. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya. Kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi di hari yang penuh dengan sukacita. Saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat merayakan hari Pentakosta, dan juga selamat mengalami kuasa Pentakosta. Kita bukan cuma merayakan, tapi kita mengalami. Pasti kita akan mengalami berkat-berkat yang luar biasa. Baik, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama, minta Roh Kudus membuka hati kita, melembutkan hati kita, sehingga setiap benih yang ditabur akan bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, di mana ada kebenaran, di sana akan tumbuh damai sejahtera. Dan ketika kami mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kami. Kami adalah orang-orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan dan diperlengkapi dengan kuasa dan tempat yang maha tinggi. Dan biarlah kebenaran-Mu ini akan buka mata kami untuk melihat betapa dalam, betapa lebar, betapa luas kemuliaan yang Kau siapkan bagi orang yang percaya, yaitu bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Baik, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat bagaimana kuasa Pentakosta bekerja di dalam Kisah Rasul pasal 2. Tapi sebelum memulai Kisah Rasul pasal 2, saya ingin menyampaikan apa yang tertulis dalam Imamat pasal 23. Ada 7 hari raya yang Tuhan perintahkan kepada orang Israel lewat Musa untuk dirayakan. Dan semuanya sudah digenapi oleh Tuhan. Tinggal kita tunggu hari raya yang terakhir, yaitu Pondok Daun, di mana kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Yang pertama Paskah, yang kedua roti tidak beragi, yang ketiga hari raya Bungaran atau buah sulung, yang keempat hari raya Pentakosta, yang kelima peniupan sangkakala, yang keenam hari raya pendamaian, dan yang ketujuh adalah hari raya Pondok Daun. Nah, kita lihat semua telah tergenapi dengan luar biasa. Tuhan telah menjadi domba Paskah yang menghapus dosa isi dunia. Ketika Yohanes melihat Yesus, berkata, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia. Dan saudara-saudara, tidak ada cacat celah padanya, tidak ada dosa padanya. Dia jadi roti yang tidak beragi untuk kita semua. Kemudian dia yang sulung yang bangkit dari antara orang mati. Dan kita lihat ketika Tuhan naik ke sorga, dia berjanji bahwa dia akan mencurahkan kuasanya. Dan itu telah terjadi dalam Kisah Rasul pasal 2 yang akan kita pelajari hari ini. Nah, saudara-saudara, di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua di bawah judul Pentakosta, hari raya Pentakosta, hari raya yang ke-50. Sesudah Tuhan bangkit dari antara orang mati, dia menampakkan diri kepada murid-murid, kepada semua orang selama 40 hari.
Lalu dia naik ke sorga 10 hari, murid-murid menunggu di kamar loteng Yerusalem. Hari ke-50 tercurahlah kuasa yang luar biasa. Dan mari kita akan pelajari, ada peristiwa yang dahsyat yang ini saya sampaikan hari ini, di lewat hari Pentakosta ini. Ketika mereka berdoa sungguh-sungguh, pada hari yang ke-50, turunlah kuasa Tuhan yang menyerupai lidah-lidah api dan menjamah setiap orang, dan saya sangat terberkati. Apa bagian tubuh mana, bagian dari hidup kita mana yang dijamah terlebih dahulu dengan kuasa Roh Kudus. Saudara bisa lihat, Roh Kudus turun seperti lidah-lidah api. Dan lidah daripada orang-orang percaya ini yang pertama kali dijamah dan yang pertama kali menunjukkan reaksi yang luar biasa. Saya bertanya, Tuhan, kenapa lidah? Sudah tahu bahwa Alkitab kita ini dibuka oleh kuasa perkataan. Tuhan ketika menjadikan langit dan bumi, dia hanya berfirman, jadilah terang-terang jadi, jadilah matoa-matoa jadi, jadilah binatang-binatang jadi. Jadi sebetulnya Tuhan ingin mengingatkan kepada kita bahwa perkataan kita yang diurapi oleh kuasa Tuhan adalah perkataan yang mengandung kuasa. Haleluya, lidah kita yang dijamah. Lalu mereka mulai berbicara bahasa-bahasa yang lain. Ingat, bahasa-bahasa ini dimengerti oleh orang-orang yang ada di Yerusalem pada waktu itu. Alkitab tulis dengan jelas, seluruh bangsa di bawah kolong langit ini ada di Yerusalem. Lalu murid-murid ini mulai berbicara di dalam bahasa-bahasa yang lain yang tidak mereka mengerti, yang tidak mereka pelajari sebelumnya. Lalu apa yang mereka bicarakan? Orang-orang ini kaget karena dalam ayat yang ke-11, dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-11, mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri mengenai hal-hal besar yang dilakukan oleh Allah. Ternyata orang yang mengalami kuasa Pentakosta, bicaranya bicara tentang kuasa Tuhan. Saya percaya hari-hari ini kita tidak bicara penyakit, kita bicara kesembuhan. Kita tidak bicara masalah, kita bicara jawaban. Kita tidak bicara persoalan, kita bicara jalan keluar. Karena lidah yang diurapi oleh kuasa Tuhan akan berbicara tentang perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Haleluya. Boleh kita berkata haleluya. Mari berkatalah, aku ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Aku kebenaran di dalam Kristus. Aku dikasihi oleh Tuhan, bukan cuma dikasihi tapi sangat dikasihi. Aku diberkati oleh Tuhan, bukan cuma diberkati tapi sangat diberkati. Aku dilindungi oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicaralah tentang perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan kita. Berbicaralah tentang perbuatan-perbuatan yang ajaib yang dikerjakan oleh Tuhan kita. Tanda orang yang mengalami kuasa Pentakosta adalah lidahnya berbicara tentang perbuatan-perbuatan yang besar. Bukankah kitab Amsal berkata, mati hidup dikuasai oleh lidah? Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ketika engkau berkata payah, susah, gawat, engkau akan makan buah payah, buah susah, dan buah gawat. Tapi ketika engkau berkata Tuhan besar, engkau akan mengalami kebesaran Tuhan. Ketika engkau berbicara Tuhan dahsyat, engkau akan mengalami kedahsyatan Tuhan. Ketika engkau berkata Tuhan ajaib, engkau akan mengalami keajaiban Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lidah kita hari ini telah diurapi oleh kuasa Pentakosta. Berbicaralah tentang perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Kita berjalan bukan karena melihat, tapi karena percaya. Mungkin yang saudara lihat dompet sudah kosong, tapi yang saudara percaya Tuhan sementara mengirim berkat. Berbicaralah tentang perbuatan-perbuatan yang besar. Mungkin saudara lihat tubuh saya mulai sakit, tapi firman Tuhan berkata oleh bilur-bilur Yesus engkau sudah disembuhkan. Berbicaralah tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Mungkin iblis datang mengintimidasi, engkau tidak layak untuk menerima berkat Tuhan. Berbicaralah tentang kebaikan Tuhan. Tuhan sudah membayar semua dosaku dan hari ini aku adalah orang benar. Aku layak menerima semua kebaikan Tuhan. Itu perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Saya akan membawa saudara pergi kepada Yehezkiel pasal 37. Bagaimana Yehezkiel berhadapan dengan satu pergumulan dan persoalan yang sangat besar, di mana di lembah itu dia melihat ada banyak tulang-tulang yang kering. Bukan cuma tulang, tapi tulang kering. Sentuh sedikit hancur. Sudah tidak ada pengharapan. Seperti ada banyak orang yang berkata hari-hari ini, tidak ada pengharapan di tengah-tengah pandemi ini. Itu yang dilihat oleh Yehezkiel. Tapi kita bersyukur
Tuhan mengajari Yehezkel bagaimana menggunakan kuasa lidah, bagaimana menggunakan kuasa perkataan untuk mengucapkan perkara-perkara yang besar dari Tuhan, perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Saya tidak peduli apa yang saudara hadapi hari ini. Saya tidak peduli apa yang saudara sementara gumuli hari ini. Tapi saya mau ingatkan saudara, lidah saudara telah diurapi oleh Tuhan untuk berbicara perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan. Nah, mari kita akan melihat apa yang terjadi dalam kitab Yehezkel pasal 37. Yehezkel berhadapan dengan tulang kering yang sangat banyak di sebuah lembah. Lalu Tuhan bertanya kepada Yehezkel, dapatkah tulang-tulang ini hidup kembali? Yehezkel menjawab, Engkau yang tahu Tuhan. Saudara, semua pergumulan kita Tuhan punya jawaban. Semua masalah kita Tuhan tahu solusinya. Semua kita punya masalah, kita punya pergumulan, kita punya doa, Tuhanlah adalah jawabannya. Itu sebabnya kalau kita percaya Tuhan adalah jawaban, kita harus berbicara sama seperti apa yang Tuhan ajarkan. Kita harus berbicara apa sama seperti yang dibicarakan oleh firman Tuhan. Dan ketika Yehezkel berkata, Engkau yang tahu, Tuhan berkata, bernubuatlah atas tulang-tulang kering itu. Hari ini Tuhan juga yang tahu persoalanmu. Saya mengalami satu pengalaman yang luar biasa. Beberapa waktu yang lalu ada orang bertelepon berkata bahwa saudara mereka di satu kota mengalami sakit. Saya berkata, Tuhan tidak dibatasi oleh jarak. Mari kita berdoa kalau engkau percaya. Dan kita berdoa bersama-sama, orang itu sudah kritis, hampir meninggal. Kita berdoa, kita ikat roh maut. Besoknya saya mendengar kabar, Tuhan telah menyembuhkan orang itu. Bukankah mulut kita telah diurapi untuk memperkatakan perkataan Tuhan yang luar biasa? Haleluya! Ternyata jarak bukan masalah bagi Tuhan. Saudara, mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan adalah mengubah air menjadi anggur. Dia Tuhan atas waktu. Dan anggur yang Tuhan jadikan lebih bagus, lebih enak, lebih manis dari anggur yang pertama. Taruh kata anggur yang pertama dibuat selama 30 tahun. Dan saudara-saudara, yang Tuhan buat lebih enak berarti melebihi 30 tahun. Hanya dalam waktu berapa menit dia buat anggur yang lebih enak dari yang pertama. Dia Tuhan atas waktu. Manusia membutuhkan waktu 30 tahun untuk buat anggur. Tuhan hanya butuh berapa menit untuk membuat anggur yang terbaik. Karena dia Tuhan atas waktu. Mungkin ada di antara saudara yang berkata begini, wow, untuk beli rumah saya mungkin menabung 30 tahun. Untuk beli mobil mungkin saya harus kumpul uang bertahun-tahun. Tapi percayalah, Tuhan kita adalah Tuhan atas waktu. Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Apa yang kau pikir 30 tahun, Tuhan bisa buat hanya beberapa menit. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lalu ada orang di Kapernaum mendengar Tuhan melakukan mujizat. Datanglah dia ke Kana dan berkata, hambaku sakit. Lalu saudara Alkitab tulis, dia masih nginap semalam di Kana. Besoknya waktu dia pulang ke Kapernaum, orang itu sudah disembuhkan. Tuhan atas jarak. Jadi Tuhan kita atas waktu, atas ruang, atas tempat. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika engkau berdoa bagi orang di kota yang lain, asal engkau percaya, Tuhan sanggup menyembuhkan orang-orang tersebut. Orang yang sakit disembuhkan di kota yang lain. Dan saya percaya, inilah kuasa Pentakosta, di mana mulut kita menceritakan perbuatan Tuhan yang luar biasa. Apa yang Tuhan bicara buat Yehezkel? Bernubuatlah atas tulang-tulang kering itu. Saudara, hasil bukan urusan kita. Hasil adalah urusan Tuhan. Tugas kita taat saja. Kalau Tuhan bilang bernubuat, bernubuat. Bernubuatlah atas rekeningmu, bernubuatlah atas tokomu, bernubuat atas bisnismu, bernubuatlah atas pekerjaanmu. Jadi tidak jadi bukan urusan saudara. Itu urusan Tuhan. Tetapi kalau kita bernubuat, berarti kita memberikan akses buat Tuhan untuk melakukan mujizat. Haleluya. Yehezkel mulai bernubuat, hei tulang-tulang kering, hiduplah. Terjadilah satu pemandangan yang sangat luar biasa. Tulang-tulang itu mulai berderak, menyatu, yang terpisah-terpisah mulai bersatu. Kemudian tiba-tiba ada daging, ada urat. Lalu yang terakhir Tuhan memberikan napas kehidupan. Kelihatanlah satu tentara yang sangat besar. Saya percaya dari tulang kering menjadi tentara yang sangat besar,
itu bukan hal yang sulit bagi Tuhan. Mungkin hari ini hidupmu seperti tulang kering, begitu gampang sakit hati, gampang tersinggung. Tuhan akan menjadikan engkau tentara Tuhan yang luar biasa. Alamilah kuasa Pentakosta, berbicaralah perkataan-perkataan yang luar biasa. Mulailah bernubuat atas hidupmu, mulailah bernubuat atas anak-anakmu, mulailah bernubuat atas usahamu. Saya percaya setiap perkataan yang kita ucapkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Yesaya pasal 55, seperti hujan dan salju yang turun ke bumi dan tidak pernah kembali, demikianlah perkataanku tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Mulai hari ini, penuhi hidup saudara dengan perkataan-perkataan yang besar dari Tuhan, perbuatan-perbuatan yang besar oleh Tuhan. Mereka berbicara hal-hal yang besar yang dilakukan oleh Tuhan. Saya berdoa saudara akan mengalami kuasa Pentakosta ini. Mulut saudara tidak akan sama lagi. Kalau dulu engkau berbicara kegagalan, hari ini engkau berbicara tentang kemenangan. Dulu engkau berbicara tentang kehancuran, hari ini engkau berbicara tentang pemulihan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Alami kuasa Pentakosta, alamilah lawatan yang luar biasa, dan mulai hari ini hidupmu tidak akan sama lagi. Cara berbicaramu tidak akan sama lagi. Ucapkan berkat buat orang tuamu, buat saudaramu. Mungkin mereka ada di kota yang lain. Ucapkan berkat. Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat mengalami kuasa Pentakosta. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Dan ketika kami memperkatakan firman Tuhan, ketika kami menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa, maka banyak orang akan memuji-muji Tuhan. Karena perbuatan Tuhan yang luar biasa itu akan menyebar kemana-mana. Tuhan, setiap kali firman diucapkan, Engkau akan meneguhkan dengan tanda-tanda heran dan mujizat. Dan hari ini hamba berdoa, kalau ada yang sakit, aku katakan oleh bilur-bilur Yesus, Engkau sudah disembuhkan. Tidak peduli itu tumor stadium berapakah, kanser stadium berapakah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mium atau kista apa saja, yang suka migrain, yang suka sakit di belakangnya, sudah Tuhan sembuhkan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hari ini kami lepaskan berkat dan kuasa Pentakosta. Kami akan mengalami itu dalam hari-hari kami dengan berbicara perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa. Tuhan, Engkau dengar doa kami, Engkau jawaban atas segalanya, dan kami bersyukur karena kami sudah menerima apa yang kami doakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Teruslah berbicara tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa, dan lihatlah Tuhan akan mengiringi setiap perkataan kita itu dengan tanda-tanda heran dan mujizat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Roh Kudus tercurah bagi setiap kita. Sebab itu mari kita bersukacita, kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, kuasanya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Saya katakan Roh Kudus tercurah. Roh Kudus
Puji Tuhan, saudara-saudara, terima kasih telah mengikuti ibadah yang luar biasa ini. Kesetiaan saudara diperhitungkan oleh surga. Dan saya mau berkata bahwa tidak ada yang sia-sia yang kita lakukan untuk Tuhan. Waktu yang saudara berikan, menabur waktu, menuai panjang umur, menabur tenaga, menuai kekuatan atau kesehatan, menabur berkat, menuai kelimpahan. Saya akan berdoa untuk mengakhiri ibadah hari ini dengan doa berkat. Tapi sebelumnya saya berterima kasih buat semua taburan yang sudah saudara tabur. Tuhan kiranya akan memberkati kita semua. Dan saya juga akan berdoa buat lumbung-lumbung saudara diberkati oleh Tuhan. Langit terbuka di atas kepalamu. Apa saja yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Dan saudara-saudara yang sudah berniat dan berencana untuk menabur, Tuhan juga akan memberkati. Minggu depan kita akan ibadah di bulan yang baru disertai dengan perjamuan kudus. Pastikan saudara sudah mempunyai atau memiliki roti dan anggur, dan nanti kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan makan dan minum tubuh dan darahnya. Saya percaya setiap kali kita perjamuan kudus ada berkat-berkat yang luar biasa. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah ini, sekaligus kita akan terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang punya hidup kami, apa yang ada pada kami semua daripada Tuhan, dan Engkau telah bayar kami lunas dengan darah-Mu, dan kami percaya bahwa semua kami akan bergerak dari kemuliaan kepada kemuliaan. Terima kasih buat taburan dari hamba-hamba-Mu, dari umat-umat-Mu. Tuhan memberkati, dan apa saja yang kami kerjakan Tuhan memberkati. Berkati semua anak-anak kami, berkati seisi rumah kami, dan kami percaya semua yang menabur ucapan syukur, persembahan yang lain, persembahan persepuluhan apa saja, Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Dan pada akhirnya sepanjang minggu ini kami akan hidup berkemenangan, setiap hari akan diwarnai dengan berkat Tuhan. Kami akan terima berkat Tuhan. Mari arahkan hati dan pikiranmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Bapa yang melampaui segala akal memelihara menjaga hati dan pikiranmu. Tidak ada yang minum obat-obat penenang lagi, Valium, Mogadon, dan obat-obat penenang, karena yang Tuhan berikan lebih hebat dari semuanya. Anugerah dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kekuatan yang diberikan dalam hidupmu, sehingga engkau cakap menanggung segala perkara, tetap mengucap syukur dalam segala hal, tidak membalas kejahatan yang kejahatan, tapi membalas kejahatan yang kebaikan, dan persekutuan, penghantaran, penghiburan dari Allah Roh Kudus menjadi bagianmu hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang di awan-awan yang permai menjemput kita semua. Terimalah berkat-berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua orang yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.